Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Fitria Trisna dalam obrolan budaya yang kali ini dari RRI Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Agus Prasetyo Sarjana Seni, merupakan seniman senior wayang orang dari kota Surakarta. Dan yang kedua ada Destian Wahyu Setiaji, Sarjana Seni Magister Seni, merupakan seniman tari juga seniman wayang orang dari kota Surakarta. Dalam obrolan budaya kali ini akan membahas tentang fenomena anak muda nonton kesenian tradisional. Selamat menyaksikan. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kami perkenalkan terlebih dahulu sebelum kita memulai obrolan budaya kali ini. Yang pertama, di sebelah kiri saya ada Mas Agus Prasetyo, Sarjana Seni. Selamat. Halo Mas. Halo Mbak Fitri, selamat sore. Dan Iya. Selamat sore juga untuk sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Biasanya kita tuh berjumpa di proses begitu ya. Akhirnya kita bisa berjumpa di obrolan yang luar biasa ini ya Mas ya, di obrolan budaya kali ini ya Mas ya. Ya, meskipun biasanya kalau proses kita itu gojekan, tapi ini Begitu ya. terpaksanya saya juga deg-degan Oh, gitu menghadapi ya. Mbak Fitri. Oh gitu. Dan selanjutnya di sebelah kiri Mas Agus Prasetyo ada Mas Destian Wahyu Setiaji, Magister Seni. Halo Mas Destian. Halo Mbak Fitri. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini juga sebenarnya teman gitu ya. Semuanya dalam apa namanya dibalut dalam sebuah acara yang ya kita harus ngobrolin tentang fenomena anak muda gitu. Ya. Yang seperti kita tahu ya, anak muda di zaman sekarang itu kan sudah mulai mengenal kesenian tradisional. Ya seperti yang mungkin kita kalau membicarakan kesenian tradisional itu kan tidak merujuk pada satu objek begitu. Jadi ada banyak elemen. Ada musik, ada tari, dan ada kesenian-kesenian yang lainnya begitu. Nah, saya di sini mungkin sahabat budaya dan pemirsa RRI Net juga ingin mengetahui sudut pandang dari kedua narasumber yang mungkin akan menceritakan atau menurut pandangan dari kedua narasumber tentang bagaimana sih fenomena anak muda zaman sekarang gitu ya. Kalau kita sebutkan Gen Z, Gen Alpha atau apapun itu yang biasa disebut gitu. Itu bagaimana untuk menurut Mas Agus dulu nih. Menurut jenengan kesenian tradisional di apa ya mata anak muda zaman sekarang gitu bagaimana untuk antusiasmenya nonton gitu. Monggo Mas. Mbak Fitri.
Sebelumnya kalau kita merujuk ke kata tradisi yang kemudian menjadi sifat tradisional, tradisi sendiri kan satu kebiasaan atau adat istiadat yang turun temurun begitu, dan di dalamnya begitu banyak aspek yang salah satunya adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional juga nanti akan terbagi dalam seni tradisi yang hidup di keraton, kemudian hidup di masyarakat luas, seperti itu, yang dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, mengenai ketertarikan anak muda kepada seni tradisional, sebenarnya tentu saja ini diwariskan turun-temurun pemahaman maupun edukasi dari orang-orang tua kita untuk cintailah seni tradisi. Namun memang sebelum saat ini, ke belakang agaknya seni tradisional mengalami kemerosotan dari sisi apresiasi anak muda begitu, karena begitu banyaknya kesenian-kesenian yang sifatnya lebih kontemporer atau lebih entertainers seperti itu. Nah, sekarang ini ternyata ada fenomena itu, bahwa anak-anak muda kemudian mereka kembali menyukai seni tradisi, seperti yang kita lihat pada pertunjukan-pertunjukan wayang orang, apakah itu di RRI atau di Sriwedari, atau itu pertunjukan tari di ISI Surakarta, ada Ramayana di Balikambang. Kalau ini dunia tari dan wayang, memang luar biasa antusiasme anak-anak muda ini, dan itu sungguh menggembirakan. Fenomena ini didorong oleh faktor apa? Memang belum ada survei atau observasi tentang itu ya. Dan ini saya justru agaknya pengen mendorong Dinas Kebudayaan, misalnya di sini ada Mas Destian dan teman-teman saya di panggung wayang orang, untuk mencoba mencari tahu sebenarnya mereka itu mau nonton seni tradisi itu karena apa gitu. Itu, dan sementara itu dulu yang kita melihat bahwa anak muda nonton seni tradisi begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Berikutnya monggo Mas Destian, pendapat jenengan tentang hal tersebut. Kalau saya secara pribadi lebih menyoroti bahwa antusiasme anak muda terhadap kesenian tradisional ini sepertinya berjalan beriringan dengan mulai munculnya talent-talent muda di dunia kesenian tradisional. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita nonton contoh saja wayang orang RRI Surakarta, wayang orang Sriwedari, kemudian mungkin panggung-panggung pertunjukan yang ada di kota Solo itu banyak talent-talent muda yang mereka itu secara kemampuan di tradisi itu luar biasa gitu. Sehingga itu saya kira sangat berdampak dengan antusiasme mungkin anak-anak muda, karena yang ditonton muda mungkin mereka juga ada ketertarikan khusus. Juga lagi talent-talent muda ini membawa nuansa-nuansa baru yang mungkin bisa dikatakan seperti nuansa kekinian lah gitu di ruang-ruang tradisi kita gitu. Jadi mungkin itu menjadi salah satu mengapa fenomena saat ini belakangan ini anak-anak muda ini mulai kembali ada seperti minat gitu untuk mengapresiasi kesenian-kesenian tradisi. Mungkin seperti itu dulu Mbak Fitri. Oke, baik. Jadi memang pengaruh sekali begitu ya kalau banyak pemain atau pemeran, ya kita ambil contoh di wayang orang begitu. Kalau misalkan itu pemerannya anak-anak muda dan itu juga mungkin apa ya, bisa dikatakan banyak fansnya begitu ya. Itu akhirnya jadi merangkul anak-anak muda yang lain untuk melihat dulu. Setelah itu nanti mungkin bisa mereka ikut gitu ya. Nah, bagi Anda begitu ya yang sudah senior, bagaimana sih gitu caranya ketika bisa dibilang junior-junior Anda gitu ingin melakukan sesuatu yang bagaimana
wayang orang ini bisa dilestarikan oleh kaum remaja begitu. Sebagai senior bagaimana sih mengajak mereka untuk, biasanya kan ya wis sinawa dewe cara Jawane kan gitu, atau ya sudah kamu cari referensi, atau mungkin Anda punya pemikiran yang lain tentang hal itu gitu. Atau ini dijadikan diskusi, mengumpulkan seniman-seniman muda begitu, atau bagaimana nih menurut, coba Mas Destian dulu, monggo Mas. Kalau saya pun memegang prinsip itu, kalau dalam bahasa Jawa itu not zaman kelakone. Semua akan berjalan sesuai dengan zamannya. Dan setiap generasi itu pasti punya style, gaya ataupun selera masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksakan untuk apa istilahnya? Untuk harus mengikuti ataupun harus dipaksakan untuk seperti selera-selera yang terdahulu, saya kira juga tidak. Yang terpenting bahwa seni tradisi itu kan juga tidak bersifat kaku, saya kira ya. Kalau bersifat kaku, zaman dulu tidak akan mungkin keluar style Narto Sabdo, kemudian keluar dalang seperti Ki Mantep Sudarsono dan sebagainya. Itu kan karena tradisi-tradisi, dan mungkin saat ini akan muncul-muncul talent muda yang itu membawa nuansa yang baru itu. Kalau saya sebagai senior, kita harus memberikan ruang terhadap seniman muda untuk kembali belajar, kemudian mentafsir ulang seni-seni tradisi kita yang disesuaikan dengan zaman mereka gitu. Zaman saya, mungkin zaman Pak Agus punya penafsiran ataupun punya pandangan tersendiri tentang seni tradisi, kemudian turun ke saya, mungkin ke generasi berikutnya. Kita berikan ruang saja untuk mereka. Saya kira juga dengan mereka belajar, mau menginterpretasi, mau menafsir, itu mereka juga akan belajar tentang dasar tradisi itu sendiri. Jadi tidak usah takut bahwa tradisi ini akan rusak ataupun akan tercemar dengan pemikiran-pemikiran baru, enggak, tapi malah bahwa dengan pemikiran anak-anak muda ini akan memberikan nuansa baru yang itu efeknya itu tadi, seni tradisi akan terus hidup menurut zaman kelakon seperti itu. Jadi tetap bisa berkembang begitu ya dari perkembangan zaman yang sekarang gitu. Menurut Mas Agus nih Mas, yang paling senior gitu ya. Silakan Mas Agus. Saya kira saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mas Destian tadi. Tentu saja tradisi selalu mereaktualisasi diri di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat yang terdahulu dengan masyarakat yang sekarang dengan segala perkembangan zaman itu akan mengalami evolusi dengan bentuk yang berbeda. Nah, ini juga terjadi dalam panggung wayang orang misalnya, atau panggung tradisi lain. Pada zaman dulu misalnya wayang orang melakukan pentas bisa dengan durasi yang sangat panjang, bahkan dari malam sampai pagi seperti itu. Wayang orang bisa seperti itu zaman dulu ya. Wayang kulit gitu ya. Seperti itu. Apa yang diceritakan para sepuh dulu memang seperti itu. Nah, namun seiring berkembangnya zaman berjalan semakin cepat. Orang zaman kemarin saja sudah tidak bisa untuk menonton sesuatu pertunjukan yang berdurasi sangat lama, apalagi zaman sekarang. Yang zaman sekarang itu zaman media sosial, yang platform-platform itu mengeluarkan banyak sekali hal-hal yang sifatnya durasinya sangat cepat. Anak sekarang, anak Gen Z mungkin menonton sudah banyak menonton TikTok dengan durasi hanya 1 sampai 5 menit paling lama katakanlah. Betul. Ada teori tentang brain rot ya. Jadi ada perubahan dalam otak kita yang kita itu tidak bisa lagi menerima segala sesuatu dengan durasi yang lama. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Tentu saja seniman tradisi juga mesti mencari formula agar esensi dari tradisi panggung, tradisi apapun itu tetap terjaga, tidak mengorbankan seluruh nilainya, tapi bagaimana secara bentuk, secara kemasan itu dapat diterima oleh anak muda. Dari
gambarnya atau dalam ini dari aspek tontonannya dapat, tapi tuntunannya dalam aspek nilai yang ingin disampaikan itu juga dapat. Nah itu, gitu ya. saya kira seperti itu. Dan saya melihat bagaimana anak-anak muda juga kemudian bergabung dalam kesenian tradisi. Bahkan dulu saya salah satu yang kemudian mengusulkan ke pemerintah kota untuk meregenerasi pemain wayang orang itu kalau di dalam wayang orang ya seperti itu. Gitu. Jadi ya. ini sangat bagus. Luar biasa sekali. Jadi saya lebih tertarik dari Mas Agus tadi mengatakan memang ya sosial media ini sangat berpengaruh sekali gitu loh. Banyak sekali yang melalui sosial media akhirnya anak-anak muda zaman sekarang tuh melimpahkan idenya atau ingin sekali bergerak lah kalau kita ngomongnya konteks tari gitu ya. Itu secara bisa dikatakan instan, semenit berapa detik gitu. Itu sudah menjadi viral gitu kan. Dan itu juga sebenarnya dibalut dengan nuansa tradisi loh gitu. Iya kan? Ini kan banyak sekali, mungkin kan ada yang berjarak dengan itu, ada yang mau menerima gitu kan ya. Nah, dan Anda berdua ini termasuk salah satu yang menerima itu atau wah jane iki yo ora kaya ngono kuwi gitu atau gimana nih? Kalau Mas Agus tadi kan menyetujui ya akhirnya. Kalau Mas Destian sendiri gimana Mas melihat fenomena itu Mas? Di sosial media kan banyak tuh Mas yang meng-create tarian jadi musiknya beda gitu, gimana Mas menurut jenengan? Pada prinsipnya bahwa media sosial itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Banyak kesenian itu terbantu dengan sosial media. Betul. Saya ambil contoh wayang orang Sriwedari, karena saya agak dekat dengan wayang orang Sriwedari. Wayang orang Sriwedari itu sekarang mendapatkan penonton muda itu sedikit banyak dibantu karena orang-orang entah itu influencer ataukah itu cuma pengguna media sosial itu ketika datang ke Sriwedari dia membuat konten di Sriwedari. Mulai dari dia datang kemudian menyaksikan, kemudian diambil cuplikan sedikit, memberikan kesan dan lain sebagainya, itu akhirnya dikemas secara menarik, akhirnya itu dilihat oleh orang banyak. Kemudian orang yang datang ke WO anak-anak muda itu mulai datang tidak karena dia itu sudah tahu tentang wayang, tapi karena cuma pengen tahu bener nggak sih yang di Instagram itu seasik itu nggak sih gitu. Katanya kalau mungkin di Instagram atau di TikTok itu kan mungkin dalam durasi pendek kemudian dicuplik sesuatu yang menarik kan. Mungkin mereka menjadi tertarik akhirnya mau datang untuk mengapresiasi itu, entah itu cuma ingin tahu atau apa, tapi itu ada efek positifnya gitu karena orang yang tidak tahu kemudian menjadi ingin tahu. Karena kalau kita bilang tadi bagaimana penonton muda, yaitu memang mau tidak mau karena generasi muda saat ini antaranya berinteraksi di dunia nyata dan interaksi dengan dunia maya itu lebih banyak di dunia mayanya. Kan seperti itu. Itu positifnya mungkin, tapi negatifnya memang tidak semua konten kreator itu punya basic dalam mengemas seni tradisi kita. Mungkin banyak kita temui gambarnya itu yang ditampilkan visualnya itu seni tradisi, tapi mungkin musik pengiringnya atau mungkin background musiknya itu tidak menggunakan sesuatu yang berbau tradisi. Mungkin konten kreatornya beranggapan bahwa ini memang harus ada sentuhan modern agar mungkin lebih menarik dan sebagainya. Tapi itu tadi mungkin ada lebih baiknya bahwa ketika berbicara tentang tradisi ya jangan terlalu mungkin jauh lah gitu. Mungkin tetap ada nuansanya. Tidak harus itu tradisi banget, tapi coba kita buat agar pesan ataupun message yang tersampaikan melalui media sosial itu kemudian tidak nonton, kemudian tidak kecewa gitu. Bayangannya seperti ini, tapi setelah datang ternyata seperti itu. Kalau saya pada prinsipnya kita memang harus bersahabat dengan itu gitu. Jadi setuju ya kalau masuk di
apa ya, IT yang kemajuannya luar biasa Ya begitu kita ya. memang mau tidak mau harus bersahabat dengan itu. Iya betul. Gimana Mas Agus nih? Ya, tentu saja Iya gitu kalau ya. kita melawan arus yang besar ini, Iya. ya kita akan kendang, apa istilahnya kendang itu, katut banjirnya, Iya. tapi jadi bukan berarti kita menyerah terhadap situasi, dan memang situasi dunia pada saat ini perkembangan teknologi sudah sebagian pesat, bahkan kita masuk ke zaman AI begitu ya. Ini seperti tadi yang sampaikan, suatu keniscayaan untuk kita menyesuaikan diri. Itu yang mesti kita mencari formula. Tadi Mas Destian sudah sampaikan, dampaknya bisa negatif, bisa positif. Nah, Betul. terkait dengan branding kemasan-kemasan panggung ini, tentu saja yang paling penting kita sebagai seniman itu ngugemi nilai apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Itu harus kuat, dan sebagai pondasi harus kuat dulu. Nah, nanti ketika kita ingin membuat kemasan kecil yang berupa beranda-beranda kecil itu, ya selayaknya bisa menampilkan sesuatu sebagai gambaran dari nilai yang sangat adiluhung tadi. Oke. Jadi tidak hanya melulu sebagai sesuatu yang mungkin menyenangkan atau bahkan nuansa-nuansa yang ringan. Oke. Bahwa wayang itu mempunyai kekayaan, misalnya di samping bahwa Punokawan itu sangat menyegarkan, Iya. tapi wayang sebagai benar-benar tempat untuk mengekspresikan diri dalam hal dramaturgi yang sangat bagus. Oke. Bisa ditampilkan sebagai beranda itu, sehingga publik juga tahu bahwa wayang itu tidak hanya sekedar yang tampil ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi adalah aktor-aktor sing peng-pengan. Nah, seperti itu. Berandanya harus juga berupaya untuk menampilkan itu. Seperti itu saya kira. Jadi apa namanya, ketertarikan anak muda untuk menonton tuh makin lebih penasaran gitu ya. Yes. Enggak cuman parasnya saja begitu. Tapi yang lain-lainnya juga gitu. Kira-kira menurut Anda berdua gitu, ada nggak sih hambatan anak muda? Padahal kan sekarang kan sudah didukung teknologi yang luar biasa. Kira-kira ada nggak sih yang menghambat anak muda itu menonton pertunjukan kesenian tradisional di zaman sekarang tuh, Mas Agus? Ya, biasanya tentu saja tentang bahasa. Oke, nah itu biasanya dia. yang sering disampaikan itu tentang ketidakmengertian bahasa Jawa misalnya. Karena jangankan misalnya yang nonton itu anak Jakarta yang lahir di Jakarta, anak Solo aja mungkin mereka untuk mengenal bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa halus yang digunakan dalam pentas wayang, yang nggak mengerti juga. Okay. Jangankan anak sekarang, orang tua juga mungkin banyak yang nggak ngerti bahasa Jawa yang halus itu. Tapi itu saya kira bukan kendala, karena ada teknologi misalnya translator yang berupa apapun itu, atau bahkan saya begini, terkait dengan kendala medium seperti itu sebenarnya nggak terlalu risau. Seperti kata Burno Maruti ketika ditanya oleh Pak Salmurgianto waktu itu, kenapa Anda di Jakarta, penonton Anda orang Jakarta, tapi Anda menggunakan tembang Jawa, bahasa Jawa. Kesenian itu tidak ada ruang pembatas. Apa yang kita ekspresikan, meskipun penonton itu tidak mengerti bahasanya, idiom-idiomnya, seluruh keindahan dan nilainya itu, selama kita curahkan kemampuan kita sebagai seniman, itu akan diterima oleh audiens begitu. Itu kalau yang lebih apa ya istilahnya umum ya. Lebih umum, agak lebih ekstrim sedikit. Tapi tentu saja seperti itu. Saya kira banyak sekali media yang bisa mempermudah itu. Baik, silakan Mas Destian. Harus lebih banyak wadah sebagai ruang ekspresi seniman, khususnya seniman tradisi,
untuk bisa menampilkan keseniannya. Dalam artian seperti ini, tidak ada orang akan cinta kalau dia tidak tahu kan. Betul. Gitu. Harus ada sering berjumpa, harus ada sering bersapa, harus ada sering bermesraan lah seperti itu. Saya kira semakin banyak event ataupun semakin banyak ruang-ruang yang itu memberikan tempat untuk kesenian-kesenian tradisi kita berekspresi tanpa ada batasan nun sewu, istilahnya kalau karawitan untuk menampilkan talent muda yang mungkin mengkreasi seni karawitan menjadi lebih mudah atau lebih apa, itu diberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat juga semakin banyak ruang untuk mengapresiasi. Saya kira juga akan semakin besar untuk rasa kecintaannya terhadap seni tradisi, ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini gitu. Tadi kan sudah banyak dibahas tentang ya banyak hal yang sudah bisa Anda simak bersama ya, sahabat budaya dan pemirsa. Mungkin kita akan jeda sejenak begitu untuk mendengarkan ada satu langgam yang akan disampaikan dari teman-teman kesenian RRI Surakarta. Ada langgam Yen Ing Tawang Laras Pelok Patet 6 yang akan dibawani oleh Mas Agus Prasetyo sendiri. Sumonggo, silakan. Saya kira Mbak Fitri. Oh, Mbak. Jangan dong Mas. Apa masih monggo. Bagus nih suaranya? Yen ing tawang ono lintang wong ayu aku ngenteni marang mega ing akasa sun takon war tanireki janji kueling sumedhot raseng tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan yen ing tawang ana lintang mong bagus aku ngenteni tekamu
Kok ya nyamleng tenan ya. Jam segini udan riwis-riwis. Oh gitu ya. Ning tawang no lintang. Jadi pas sekali gitu ya. Sekali pokoknya. Iya. Baik sahabat budaya dan permisa, kami kembali lagi di obrolan budaya ya. Kita akan lanjutkan lagi tentang ya fenomena anak muda gitu. Kita pokoknya ngomongnya tentang anak muda lah ya. Jangan anak tua. Ya, enggak ya Mas ya? Lagi jadi lakonnya ini anak Oh muda jadi ini. lagi jadi lakonnya gitu ya. Tadi sudah yang terakhir kita kan apa namanya? Hambatan gitu ya. Kira-kira hambatan apa sih yang bikin anak muda tuh kadang tuh masih sih ada yang beberapa yang males gitu loh nonton kesenian tradisional. Nah, kalau tadi dari bahasa gitu kan ya, dari Mas Agus juga, Mas Desian juga mengatakan seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan gitu ya, sebagai mungkin di keluarga atau di ya kita bilang lingkungan aja, bisa di keluarga, bisa di sekolah mungkin kalau anak muda gitu kan, terus juga teman sebaya gitu. Nah, kalau gimana sih caranya gitu loh membentuk ketertarikan, misalkan ada salah satu yang memang belum tertarik untuk menonton kesenian tradisional, ada kan? Walaupun memang itu seimbang ya, ada yang sudah senang dengan kesenian tradisional, ada yang belum gitu. Bagaimana gitu caranya membentuk ketertarikan itu menurut senior-senior ini? Gimana? Mas Agus silakan Mas Agus. Iya, itu pertanyaan yang agak-agak bagi saya sendiri agak-agak sulit untuk dijawab, tapi kita tidak boleh harus dijawab ya, gitu ya. tidak boleh menyerah dengan kesulitan ya. Okay. Saya kira kita semua sudah paham bahwa edukasi itu adalah dari lingkungan yang terdekat kita. Dalam hal ini keluarga. Bagaimana orang tua memberikan pemahaman, kemudian memberikan apa ya tuntunan kepada putra-putrinya tentang keadiluhungan akar budaya kita seperti apa. Itu saya kira orang tua harus mempunyai kesadaran untuk memberikan pemahaman sejak dini. Oke. Seperti itu. Baik. Dan kemudian lingkungan kedua saya kira di sekolah. Sebenarnya untuk wilayah Surakarta sendiri atau bahkan wilayah lain juga sudah melakukan upaya dengan adanya apa namanya kalau pelajaran tradisi itu Mas Susian, yang muatan lokal, muatan lokal. Hanya pertanyaannya apakah praktek edukasi itu sudah berjalan dengan maksimal atau belum? Ini kita belum tahu juga. Harapannya memang sudah. Tapi mungkin tidak cukup hanya seperti itu. Bagaimana kita menggiring anak untuk secara langsung mengapresiasi kesenian, itu juga penting. Tadi Mas Dedian sampaikan ruang-ruang untuk menampilkan pertunjukan harus ditambah, baik dari segi kuantitasnya seperti itu, dan kalau kita bicara tentang Kota Solo misalnya, pemerintah kota sebenarnya sangat komit ya untuk perkembangan budaya. Saya kira potensinya sangat besar, dan yang lain-lain tentu saja karena kita kembali tentang bagaimana media sosial itu sekarang menjadi bagian hidup kita. Ya tentu saja promosi-promosi itu, penanaman itu bisa melalui media sosial bagaimanapun caranya. Ini bahkan bisa menjadi gerakan tidak hanya parsial, tapi bagaimana pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah mempunyai visi yang sama. Bagaimana supaya anak putune awake dhewe kuwi seumben ora kelangan wayang wong, ora kelangan tradisi kondangan dan sebagainya, itu yang tidak hanya jadi slogan aja, tapi itu harus menjadi sebuah gerakan. Nah, itu pertanyaannya ya monggo kita sengkuyung bareng-bareng. Jadi tugas kita bersama gitu ya. Betul. Mas Destian silahkan monggo Mas. Saya akan menekankan pada
pelaku, si seniman. Oke. Seniman harus terus berupaya bagaimana kesenian tradisi ini tetap eksis. Harus ada inovasi, harus ada penafsiran ulang, harus ada mungkin pendekatan-pendekatan baru. Jadi seniman juga harus membuka diri bahwa saat ini kita memiliki tantangan baru untuk membawa kesenian tradisi ini ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya punya dia juga berhak untuk menentukan kebudayaannya. Jadi bagaimana kita mentransfer itu menjadi seniman-seniman ini mentransfer kesenian ini kepada generasi muda secara fun, secara enak, bahwa kesenian tradisi ini kita sebagai pelaku ya jangan kaku-kaku gitu. Ketika diloke seperti ini kemudian kita malah berkonfrontasi dengan orang yang tidak pro. Ya kita bawa masukan, ada yang pro, ada yang kontra itu adalah hal yang biasa. Tapi saya kira ujung tombaknya kembali lagi ke senimannya. Kalau senimannya mau untuk bergerak, mau berinovasi, mau menyesuaikan zaman, saya kira kesenian juga akan diminati. Tapi kalau keseniannya kaku-kakunan, saya kira juga akan malah menjadi sesuatu hal yang tidak positif untuk kesenian tradisi itu sendiri. Iya betul. Sekarang Mas Destian gitu sebagai seniman ya udah kayak apa nih ya? Sebagai seniman gitu Mas, kan udah berapa tahun ini bergelut di dunia kesenian tradisional. Upaya Mas Destian sendiri sebagai seniman untuk mengajak mungkin adik-adik Mas Destian itu gimana upaya jenengan yang sudah jenengan lakukan? Salah satunya saya punya komunitas nah, gitu. Itu dia. Saya punya komunitas yang namanya, boleh disebut di sini? Oh silakan. Oh iya. Saya punya Matrataya Art. Matrataya Art itu lebih kepada kita mengumpulkan anak-anak muda itu untuk berkarya dalam berbagai event. Nah, pendekatan saya itu bagaimana setiap event itu bisa menampilkan seni tradisi tetapi sesuai dengan kalau customer itu kan pasti punya karep. Bagaimana seni tradisi itu bisa mengikuti apa yang dimaui customer dalam artian terus tidak kehilangan esensinya. Contohnya sekarang minta tari itu paling lama 5 menit. Untuk opening itu 5 menit. Kalau kita menampilkan karya Nun Sewu memang ada tari-tari semua minta gambyong tapi 5 menit. Kita bisa saja langsung tak edit tak potong aja. Tapi secara nilai itu secara mungkin etika berkesenian kan tidak baik. Betul. Kemudian kita buat sendiri aja. Saya buat tari gambyong. Luar biasa. 5 menit. Gitu ya udah kita buat nanti kalau ada permintaan tari kita tampilkan itu. Kita sampaikan bahwa ini kita punya mengkoreografi tari gambyong baru. Gambyong ini berakarnya juga tari tradisi gambyong tapi karena ini kebutuhan kita buatkan tari gambyong dengan durasi 5 menit gitu. Kita buatkan ataupun mungkin dia pernah kita minta tari serimpi tapi 5 menit, bayangkan. Kita juga nggak mungkin kita memberikan pengertian kepada customer bahwa itu tidak bisa karena tari serimpi itu sudah ada patokan dan lain sebagainya yang itu harus diikuti. Kemudian kita tawarkan bagaimana kalau tarinya serimpen. Serimpen itu menyerupai serimpi. Kemudian kita ambilkan sekarang dengan gending kita buatkan yang 5 menit. Itu kita juga pernah. Tapi ya itu tadi bahwa kita berupaya untuk anak-anak muda teman-teman di komunitas ini bagaimana kita merespon fenomena. Itu fenomena. Kalau kita paksakan nggak bisa gambyong itu harus 15 menit. Ya udah dia nggak jadi nanggap. Akhirnya di momen-momen itu kesenian tradisi tidak hadir. Kemudian diganti dengan kesenian-kesenian lain. Kalau kita kaku kan jadi seperti itu. Ini saya cuma memberikan, saya bukan berkata bahwa apa yang saya lakukan benar. Enggak, tapi ini apa yang saya lakukan ini memberikan, ayo teman-teman kita mencoba respon. Kalau fenomena ini tidak kita respon dengan sesuatu, ya kesenian tradisi kita nggak akan tampil di ruang-ruang itu gitu. Bagaimana kita kita turuti aja, kita mencoba untuk melayani itu, tapi ya itu tadi kita berikan pengertian, kita berikan tawaran bahwa yang penting ruang tradisi akan tetap hadir di ruang entah itu di seminar atau apa, daripada nanti diganti dengan kesenian yang lain. Betul, oh gitu ya. Upayanya memang Mas Destian ini memiliki komunitas gitu loh, dan tidak menutup kemungkinan kesenian tradisional itu
ya pokoknya harus itu, pakai kata harus ya Mas ya. Jadi sebenarnya bisa luas gitu loh, bisa dikemas dengan sedemikian rupa dan tidak menghilangkan esensi atau nilai-nilai tradisi yang sudah ada begitu ya Mas Karena ya. kita yakin yang istilahnya kita yang pakem itu punya ruang sendiri. Oke. Nanti mungkin ada festival, ada apa yang itu nanti akan menampilkan kesenian-kesenian klasik dengan bentuknya yang utuh lah. Bagaimana tadi kalau pertanyaannya bagaimana kesenian ini tetap bisa hadir? Ya itu kita memang upaya harus mungkin dalam artian kita harus punya ruang tawar lah, saya gitu, ruang tawar di situ gitu. Ya, terima kasih Mas Destian pendapatnya. Pasti akan jadi berbeda gitu kalau kita misalkan tanya ke Mas Agus gitu loh. Ya. Upaya Mas Agus yang sudah luar biasa melalang buana gitu ya Mas ya. Kalau masalah berkesenian gitu ya. Itu upaya Mas Agus sendiri gitu. Ya. Supaya kesenian tradisional ini tetap ada, tetap terjaga, tetap lestari dan dikenal anak-anak muda gitu. Apa Mas? Ya, nanti kalau jawabannya sama gimana? Waduh, oh ya, saya juga punya komunitas gitu ya akhirnya ya. Iya. Jadi monggo. Kalau sejauh ini saya hanya menyediakan diri saya, menyediakan. Berarti ini hubungannya dengan eksistensi ya, nggak apa-apa sih, itu juga salah satu upaya ya. Jadi saya itu juga mencoba, bukan mencoba ya, memang sifat saya pengen membuka dadaku iki seombo-ombone gitu kan. Jadi dari awal saya tidak pernah kemudian memandang suatu secara fanatik atau apa gitu. Sejauh itu ilmu, saya inginnya saya ambil aja. Jadi saya belajar kepada seniman siapapun seperti itu misalnya. Terus kalau dalam hal transfer, misal katakanlah saya senior kemudian adik-adik harus saya kasih apa, yang pertama kali saya lakukan adalah saya memberi contoh saja. Saya memberi contoh semaksimal yang saya bisa karena saya percaya contoh diri kita itu lebih efektif daripada kita ngasih kata-kata. Oh iya. Saya memberikan omongan sampai jueh itu belum tentu masuk bisa telinga masuk, gitu. Ya. Tapi ketika saya menampilkan kemampuan saya dengan maksimal, saya berharap itu menjadi tauladan. Syukur yen apik, yen ora apik yo kowe golek sing apik kan seperti itu. Dan saya memang ke segala silaturahmi teman-teman seniman berusaha ini aja ya, tidak membatasi diri seperti itu, dan ya podo-podo saling sinau. Dan tadi disampaikan juga tentang penyikapan itu bahwa ternyata saya rasa estetika itu juga berubah gitu loh, tidak mandek gitu seperti tradisi yang selalu mengalir no zaman kelakone tadi, estetikanya pun berubah gitu. Yang paling sederhana misalnya kita dulu kalau di panggung wayang wis cukup nganggo sinwit, nganggo pupur FIFA wis rampung gitu. Sekarang menghadapi zaman yang serba glowing ini, seniman harus berubah pakai merek yang lebih tinggi atau dan sebagainya. Nah, dalam hal pemanggungan juga ternyata estetika itu berubah, karena berubahnya bukan ngowai elemen-elemen tradisinya, tapi bagaimana bentuknya, antara misalnya koreografi antara zaman dahulu ketika mbah-mbah kita dengan zaman saya, dengan zaman anak-anak sekarang itu sudah berbeda, itu malah mengalami perkembangan. Apa yang saya anggap dulu itu sangat estetik, bagus, belum tentu dilihat anak sekarang itu gelem, kan begitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Sekarang koreografinya lebih dinamis lagi, lebih terampil, lebih atraktif dan sebagainya. Belum nanti dalam aspek-aspek yang lain, dalam musik, dalam kostum dan lain sebagainya. Jadi saya kira banyak hal yang menjadi PR dan kita mesti mencari
formula untuk menghadapi situasi ini gitu. Nah, kira-kira formulanya apa ya, Mas ya? Akhirnya gitu, pertanyaannya kembali ke situ. Yang Iya. punya gegeman formula itu ya yang Iya. anak-anak muda ini yang lebih Nah, deket naik. kira-kira formulanya apa gitu, Mas Destian? Kalau dibilang formula Iya. mungkin belum bisa matur formula, tapi Iya, itu iya, tadi iya. seperti saya sampaikan tadi bahwa Mm-mm. kalau berbicara menjaga eksistensi kesenian tradisi Iya. kita, Mhm. itu tadi kembali ke harus ada adaptasi. Betul. Karena semua hal dengan berjalan waktu pasti akan berubah. Mhm. Kalau saya contohkan tadi, ya itu tadi. Kita mencoba untuk merespon apa yang terjadi di masyarakat dengan, ya itu tadi. Kalau ada event tentang apapun, saya berbicara di komunitas saya itu. Ya. Ada event, seumpama ada event apapun, yang kita upayakan bagaimana tari Jawa, gamelan Jawa, tembang Jawa itu hadir di situ gitu. Oke. Entah apapun nanti requestnya, tapi kita akan berusaha bagaimana gamelan, tari itu tetap ada di ruang-ruang itu gitu. Jadi yaitu tadi bagaimana kesenian itu hadir di semua kegiatan. Kalau itu masyarakat sering berinteraksi dengan kesenian, saya kira juga nanti juga kedepannya itu akan menjadi bagian hidup. Ya, tapi kalau betul. kesenian itu sudah tidak menjadi bagian hidup dan dianggap itu tidak penting bagi kehidupan mereka, ya nunggal pasti akan ditinggalkan. Ya, Tapi betul. bagaimana kesenian tradisi itu kembali hadir di semua ruang, saya gitu. Monggo kita jangan kaku-kakunan gitu. Mari kita hadirkan kembali seni ini di semua lini kehidupan masyarakat. Oke, Ben baik. seni ku ya urip, karena prinsip kebudayaan itu kan kebudayaan akan hidup di masyarakat pemiliknya. Kalau masyarakat pemiliknya sudah tidak menggunakan kebudayaan itu, pasti akan ditinggalkan. Yang terpenting kalau saya, bagaimana kita berupaya dan berusaha agar seni tradisi kita tetap hidup, tidak hanya dikenal, tidak hanya ditonton, tapi hidup, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang saya kira itu menjadi kunci kesenian kita akan tetap eksis. Gitu. Luar biasa sekali. Waduh, sudah sangat jauh gitu ya obrolan kita di hari ini ya. Terus kita mau lanjutkan sebentar lagi gitu. Makna sekarang kalau kita membicarakan tentang makna penting dari melestarikan kesenian tradisional bagi generasi muda. Itu bagaimana menurut para senior ini, Mas Agus? Makna pentingnya apa untuk melestarikan gitu kesenian tradisional? Ya, kita sudah sering mendengar tentang jargon bahwa bangsa yang besar adalah dari kekayaan kebudayaannya, seperti itu. Saya kira kita tidak ingin kehilangan segala hal yang kita punyai, yang adalah itu kekayaan yang diturunkan, yang diwariskan dari nenek moyang kita, seperti itu. Dan meskipun kita tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman yang begitu cepat ini, potensi bahwa kebudayaan, akar budaya, tradisi kita menjadi landasan pembangunan karakter bangsa, itu kan begitu besar dan semestinya berlandaskan itu kekuatan kita, kekuatan kebudayaan kita, akar kita itu apa? Itu yang akan melandasi arah pembangunan kita kan. Kalau misalnya dalam hal aspek yang lain, mungkin ketahanan pangan, kemudian membuat food estate atau memberikan insentif apa ini apa itu. Kenapa kebudayaan tidak bisa begitu? Berarti juga harus dicari formula dan satu gerakan betul-betul. Saya kira lebih pada sistem apa yang harus dibuat untuk menjadi gerakan yang masif untuk kebudayaan, untuk tradisi dan lain sebagainya itu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Mas Destian sekaligus untuk closing statement-nya. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Surakarta, sudah sangat beruntung karena
diwarisi seni tradisi yang begitu luar biasa. Seni tradisi ini menjadi pondasi untuk generasi berikutnya dalam berkreasi. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan dengan bahan untuk berkreasi. Jadi di sini menurut saya bahwa kita harus bersyukur dilahirkan di kota ataupun negara yang terlahir dari fondasi kebudayaan tradisi yang kuat. Sehingga kedepannya saya yakin generasi muda akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik dengan berpijak seni tradisi. Jadi seni tradisi adalah pijakan dan fondasi kita dan generasi kedepannya untuk membangun Kota Surakarta secara khusus maupun Indonesia secara lebih luas menjadi lebih baik dan menjadi negara yang berkarakter. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pada obrolan budaya hari ini, Mas Agus Prasetyo dan juga Mas Destian Wahyu Setiaji. Terima kasih, Mbak Semoga Fitri. obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kami dan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan RRI Net. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman kesenian RRI Surakarta yang sudah bergabung mewarnai obrolan budaya di hari ini. Dan begitu sahabat budaya, juga pemirsa RRI Net, pantas kita positif gitu ya untuk kesenian tradisional ini tetap lestari dan juga sudah dibuktikan antusiasme para anak-anak muda atau kalangan muda begitu sudah mencintai seni pertunjukan kesenian tradisional begitu. Baik, saya Fitria Trisna pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.